Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sudahkah kita bersyukur di dalam hidup kita ketika kita melihat rambu-rambu yang kita bisa perhatikan dalam hidup kita? Karena rambu-rambu yang diberikan sebenarnya adalah untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan memberikan rambu-rambu itu dalam hidup kita melalui firman Tuhan, supaya hidup kita dijaga dan dipelihara oleh Dia. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mendengar 10 perintah Allah atau 10 hukum Musa. Setelah saudara mendengar kata 10 perintah Allah, apakah saudara pernah berpikir, apakah 10 perintah Allah saja cukup untuk kehidupan manusia ini? Sedangkan kita tahu, saudara, di dunia ini terlalu banyak peraturan, bukan? Dari peraturan negara, peraturan internasional, sampai peraturan sekolah. Dan peraturan itu seakan-akan tidak cukup untuk pergumulan 1001 macam kesulitan manusia. Namun Allah hanya memberikan 10 perintah. Ketika kita merenungkan, ternyata 10 perintah Allah cukup di dalam kehidupan manusia. Karena seluruh kehidupan manusia, seluruhnya terkait dengan 10 perintah Allah ini. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam relasi kita dengan sesama, dan bahkan ketika kita hidup di dalam perintah-perintah Allah ini. Sesungguhnya hidup kita, hidup yang diberkati. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Keluaran pasal 20, ayat 1-6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada politeisme membutuhkan iman yang besar. Apalagi percaya bahwa Allah tidak ada. Saudara membutuhkan iman yang sangat besar. Namun kita percaya ada Tuhan yang esa, yang bertahta atas segala sesuatu. Dan Tuhan itu kekal sampai kekal. Itulah iman yang murni. Banyak orang mengakui hanya ada Tuhan yang esa, yang bertahta di seluruh alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi tahu ada Tuhan yang esa tidak sama dengan mengenal siapakah Tuhan itu. Manusia tahu, tapi tidak mengenal siapakah yang dia tahu. Tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia, manusia hanya tahu, namun tidak pernah bisa mengenal Dia. Saudara, sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan diri. Dan Dia membuktikan, Dia Allah yang sejati. Dan kita yang percaya kepada Dia, memiliki semangat untuk hidup di dalam pengenalan akan Dia. Melalui firman Tuhan, melalui perintah-perintahnya. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, Tuhan mengenal umatnya. Dan umatnya mengenal Tuhan. Sebab kasih karunia penebusannya. Saudara, itu dikatakan di ayat yang kedua.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, inilah Allah katakan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan, akulah Tuhan, Yahweh. Yaitu Tuhan yang menyatakan diri, yang membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan inilah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, Tuhan yang dikenal adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah umatnya, yang memerdekakan umatnya, yang terlibat dalam pergumulan umatnya, yang tidak membiarkan umatnya bergumul sendiri dengan kekuatan sendiri memerdekakan diri. Dan saudara-saudara, mengenal Tuhan seperti ini merupakan kasih karunia. Karena Tuhanlah yang memilih, bukan kita yang memilih. Saudara, itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, yang disebut domba-domba adalah orang-orang yang ditebus olehnya. Dan orang-orang yang ditebus olehnya dikenal oleh dia. Dan orang-orang yang ditebus olehnya mengenal dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan adalah kasih karunia. Karena mengenal Tuhan memiliki implikasi. Saudara dan saya boleh bersekutu dengan dia. Boleh berdekat dengan dia. Boleh mengalami dia. Karena kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, bersukacitalah. Karena saudara dan saya boleh mengenal Tuhan. Dan saudara mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan penebus adalah Tuhan yang cemburu dengan tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Ayat 3-5 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, kita mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Namun kita harus mengenal Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Kecemburuan Tuhan, kecemburuan yang kudus. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Karena dia ingin melindungi kita. Supaya kita tidak terjerat oleh ilah-ilah palsu. Ketika kita menyembah ilah-ilah palsu, maka kehidupan kita dirusakkan oleh moralitas yang buruk. Sehingga hidup kita tidak menjadi kudus. Oleh karena itu Tuhan cemburu. Tuhan hanya ingin kita menyembah dia. Tidak ada yang lain. Tuhan ingin kita dekat dengan dia. Bukan dekat dengan yang lain. Tuhan ingin dia adalah satu-satunya andalan kita. Bukan yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain. Karena kemuliaan itu milik Tuhan. Namun, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah Allah itu sendiri. Dia memiliki kemuliaan sebagai Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh meninggikan Yesus, berpaut kepadanya, mengandalkan dia, menyembah kepada dia. Karena di dalam dia kita mengenal Allah Bapa.
Karena di dalam Dia, kita menerima Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menyembah Tuhan. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah mencari orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Allah tidak mau ada ilah lain dalam hidup kita. Apapun itu. Termasuk materi kita. Termasuk jabatan kita. Termasuk kesombongan kita. Harga diri kita. Kita harus menempatkan Dia di atas segala-galanya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Ia mau kita mengasihinya dengan segenap hidup kita. Ayat 6 berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Dia menebus kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan tangan teracung. Dengan mujizat yang besar. Sebagai orang percaya, kita melihat penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Allah menyelamatkan kita dengan kuasa yang besar, yaitu kuasa kayu salib. Dengan Kristus mati di atas kayu salib. Dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dengan kuasa daripada Allah. Dan Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kasih Tuhan itu, maka masuk akal kita menyerahkan hidup kita secara sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita kepadanya, sesungguhnya kita adalah orang yang sangat diberkati. Karena kita kembali kepada pemilik hidup kita. Kita kembali kepada gembala yang memelihara hidup kita. Kita tidak pernah akan menyesal. Mari kita memiliki hati yang tunggal. Kita hanya menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hati yang tunggal, kita hanya bergantung kepada Dia. Hati yang tunggal, kita hanya melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari dari perintah Tuhan ini, kami sungguh-sungguh menyadari, Tuhan, Engkau Tuhan yang patut disembah, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tuhan, Engkau Tuhan yang diandalkan oleh kami. Tidak ada yang lain. Tuhan, hanya Engkaulah yang kami tinggikan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami hidup seperti itu, kami adalah orang-orang berbahagia, orang-orang yang diberkati, karena Tuhan sudah menebus kami dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, supaya kami hidup bernilai, hidup berharga, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.